Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghemat listrik secara keseluruhan di rumah Anda. Jadi cara ini adalah cara untuk menghemat listrik yang dibagi menjadi dua kategori, yang secara rasional dan logis, mulai dari konfigurasi peralatan rumah tangga itu sendiri. Yang kedua, menggunakan alat penghemat listrik. Alat penghemat listrik yang dimaksud di sini adalah peredam kejutan tegangan dari perangkat-perangkat induktif dan menstabilkan tegangan. Kemudian juga meresistansi, mengurangi watt dari perangkat tersebut sehingga konsumsi listriknya tidak terlalu besar dan nanti hemat. Pemasangan perangkat alat ini nanti adalah dipasang setelah meteran dan sebelum masuk perangkat. Perhatikan di sini setelah meteran. Jadi pemakaian listrik Anda normal sesuai dengan prosedur, hanya saja perangkatnya nanti diberi peredam supaya tidak terlalu boros listriknya, sehingga tagihannya tidak terlalu mahal karena listrik sekarang mahal sekali. Kemudian yang berikutnya adalah konfigurasi peralatan rumah tangga itu sendiri. Jadi perangkat rumah tangga yang Anda pakai sehari-hari di rumah itu berpengaruh sekali terhadap boros tidaknya, hemat tidaknya listrik Anda setiap periodik, baik itu bulanan maupun yang pakai token biasanya mingguan beli pulsa listriknya. Konfigurasi peralatan rumah tangga yang dimaksud adalah kecermatan Anda dalam memilih perangkat-perangkat yang memiliki watt-watt yang kecil, tidak terlalu besar. Misalkan saya contohkan saja untuk yang kebutuhan dasar di sini. Kalau Anda pakai lampu di rumah, sekarang sudah jangan menggunakan lampu pijar. Lampu pijar itu contohnya seperti ini. Ini lampu pijar. Kalau ini lampu LED, yang ini lampu LED. Ini lampu pijar yang seperti ini. Ini membutuhkan tenaga besar sekali lampu-lampu seperti ini. Ini usahakan di rumah Anda untuk kebutuhan dasar di setiap ruangan, di setiap sudut celah ruangan apapun itu, usahakan gunakan lampu LED. Sekarang jangan menggunakan lampu yang membutuhkan energi besar seperti lampu pijar, kawat wolfram, terusan neon itu, halogen itu butuh watt sangat besar. Ganti dengan lampu LED saja tanpa di otak-atik apapun, cukup rumah Anda menggunakan lampu LED itu konsumsi listrik sudah turun, sudah sangat hemat. Kemudian yang berikutnya biasanya di rumah itu ada kulkas atau mesin atau lemari pendingin, ya. Kulkas itu menggunakan kompresor freon dan itu sama dengan seperti AC. Jadi kalau menggunakan kulkas untuk saat ini, pilihlah kulkas yang sudah dual inverter dari berbagai merek. Karena kulkas dual inverter ini dia menggunakan kompresor yang istilahnya sudah double piston, dia lebih cepat dingin, mengkonsumsi listrik lebih irit itu jelas karena waktu pendingannya lebih cepat, listrik lebih cepat diputus. Pada saat putus buka tutup listrik ini pakai peredam. Sehingga dengan kecepatan dinginnya lebih cepat ini, konsumsi listrik jelas lebih menurun. Kemudian penggunaan TV di rumah, usahakan sekarang jangan menggunakan TV yang model CRT atau tabung yang menggunakan defleksi, flyback maupun cream lamp. Jadi untuk sekarang ini TV pakailah TV LED juga. Jadi dengan TV LED itu sudah menghemat bisa sekitar 60-70% dari listrik yang dikonsumsi biasa oleh TV CRT, defleksi, flyback maupun cream lamp. Kemudian untuk perangkat-perangkat induktif yang dimaksud di sini induktif itu seperti rice cooker, pompa air, setrika, mesin cuci, AC dan lain-lain. Itu pada saat dia angkatan pertama, di saat nyolok, usahakan diberi peredam. Kalau peredam ini Anda tidak bisa pasang, tidak bisa ngerakit karena tidak paham komponen elektronika, tidak masalah. Untuk menghemat listrik ada caranya, tinggal konfigurasi peralatan rumah tangganya ini dirubah sedemikian rupa. Usahakan pilih perangkat-perangkat yang tidak mengkonsumsi banyak daya. Sudah saya contohkan dan jelaskan tadi, di sini sudah ada semua. Kemudian berikutnya saya akan tunjukkan skemanya bagaimana menghemat listrik menggunakan rangkaian seperti ini.
Ini kan saya jelaskan, ini adalah rangkaian yang secara sederhana cara kerjanya adalah hanya meredam kejutan listrik menggunakan kapasitor. Kapasitornya di sini karena dipasang seperti ini kapasitor non polar, bukan kapasitor bipolar. Ini non polar karena dipasang di arus AC. Kemudian di sini saya kasih peredam. Peredamnya Anda bisa pilih 0,1 ohm sampai 15 watt. Anda bisa cari di toko elektronik, ada semua komponen ini. Kemudian LED ini adalah indikator jika peredam ini dipasang sudah nyala, sudah bekerja, maka LED-nya nanti akan nyala. Ini adalah input AC. Input AC ini didapat dari setelah keluar dari meteran, ada input AC di sini. Fuse di sini adalah Sigring, Anda bisa gunakan 2, 3 sampai 5 ampere. Kemudian di sini elko digunakan 10 mikrofarad 400 volt yang non polar. Kemudian di sini menggunakan resistor 220 kilo ohm 1 watt. Kemudian LED. Kemudian di sini saya beri peredamnya di sini menggunakan 0,1 ohm 15 watt. Jadi gampangannya nanti dia akan menurunkan konsumsi daya sekitar 15 watt dari perangkat yang sebenarnya, tapi mungkin nanti resistor ini akan panas, hangat, ataupun perangkat Anda juga nanti akan karena diredam dayanya. Tapi ini peredam ini boleh dipasang, boleh tidak. Jadi yang paling inti di rangkaian ini adalah di elko-nya. Elko-nya ini akan mengurangi denyutan listrik ketika ada perangkat-perangkat induktif seperti kayak sanyo, pompa air atau pompa air, terus kulkas yang menggunakan kompresor. Dia mati buka tutup saklar untuk kompresornya itu pada saat buka tutup saklar on off ini di sini harus diredam, karena pada saat tanpa diredam listrik yang dikonsumsi lemari es yang di on off itu tadi, disitulah terletak borosnya jika tidak diberi peredam listrik. Denyutannya harus diredam. Kemudian contoh global pemasangannya di sini sudah jelas sekali. Di sini ada meteran, setelah meteran ya, ingat setelah meteran. Jadi pemakaian listrik ini sangat normal sesuai prosedur. Kemudian dipasang ada perangkatnya di sini, perangkat peredamnya, baru nanti ke beban. Beban itu bisa diisi perangkat rumah tangga yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pemasangan sederhananya seperti untuk mesin cuci, rice cooker itu tinggal seperti ini pemasangannya, alur pemasangannya ya, setelah masang ke peredam dulu perangkat, masang peredam dulu perangkat. Kemudian contoh berikutnya adalah untuk yang induktif seperti mesin pompa air atau sanyo. Di sini cara pemasangannya seperti ini, bisa dilihat di skema, terutama pompa air yang menggunakan toren. Ini yang paling hemat sekali kalau dipasang dengan model seperti ini. Jika Anda sudah melakukan konfigurasi lengkap seperti yang sudah dijelaskan di sini, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan konfigurasi peralatan, terus menggunakan peredam listrik, dengan pemakaian normal saja sudah pasti listrik di rumah Anda akan hemat dan biaya beban setiap bulannya pasti akan turun jika menggunakan skema dan konfigurasi sesuai prosedur seperti ini. Karena jika listrik Anda hemat tidaknya itu pertama dari faktor pemakaian akibat konfigurasi perangkat di rumah Anda sendiri. Yang kedua adalah cara Anda menghemat menggunakan peredam listrik itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi 100% pasti berhasil jika Anda menghemat listrik Anda dari sisi konfigurasi peralatan rumah tangga Anda saja sudah cukup menghemat, apalagi diberi peredam. Sementara itu yang bisa disampaikan. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru channel aplikasi tutorial. Terima kasih, selamat bekerja dan beraktivitas.